Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kita akan meneladani kisah seorang waliullah jadab, Kiai Haji Holilur Rohman, atau yang juga dikenal sebagai Ralilur. Sebagai waliullah, Ralilur dikenal memiliki kelebihan, atau yang biasa disebut dengan karomah kewalian. Cicit dari Syekhona Holil Bangkalan ini, nampaknya mewarisi kelebihan seperti halnya yang dimiliki Syekhona Holil. Banyak sekali kisah-kisah kesaksian, yang membenarkan tentang karomah dari Ralilur. Berikut ini adalah kisah-kisah karomah dari sosok Ralilur. Naik mobil tanpa menggunakan bensin. Keanehan yang ditunjukkan oleh Ralilur memang seolah tak pernah habis. Orang-orang yang pernah menyaksikan langsung perilaku Ralilur, selalu akan dibuat geleng-geleng kepala. Maklum, banyak peristiwa tak masuk akal, namun terjadi secara nyata. Suatu ketika, Ralilur memanggil ajudan kepercayaannya, Haji Husni Madani. Saat cicit Syekhona Holil Bangkalan itu minta, agar Husni menemaninya jalan-jalan di Surabaya, permintaan itu langsung diiyakan. Berikutnya, Ralilur minta agar ajudannya menyewa sebuah mobil berikut sopirnya. Setelah rampung, keduanya berangkat ke Surabaya. Anehnya, ketika sang sopir hendak mengisi bensin, Ralilur melarang. "Sudah. Tidak usah isi bensin," kata Ralilur. Karena tahu siapa Ralilur sebenarnya, sang sopir langsung tancap gas, saat menyeberangi Selat Madura. Beliau pun langsung melesat ke Surabaya. Di kota pahlawan ini, sehari penuh kendaraan yang ditumpangi Ralilur melaju. Tapi uniknya, tak sedikit pun jarum speedometer penunjuk bensin mengalami penurunan. Sepanjang jalan saya terus mengawasi jarum penunjuk bensin. Tapi bensinnya tetap penuh. Saya jadi heran. Padahal bensin tidak diisi sama sekali, tapi anehnya tidak habis-habis. Tutur Husni keheranan. Uniknya lagi, ketika kembali ke desa Banjargalis Bangkalan Madura, tangki bensin mobil itu tetap tidak berubah, alias full tank. Kalau dipikir-pikir, bahan bakar kendaraan itu siapa yang mengisinya? Kata ajudan kepercayaan Kiai Jadab itu. Kejadian seperti itu sering disaksikan Husni. Pernah suatu ketika, Ralilur mengajak Husni keliling Kabupaten Bangkalan. Saat itu, Ralilur menyewa sebuah mobil pick-up. Dan sang sopir diminta untuk menuruti permintaannya. Seperti halnya kejadian yang lalu, ketika sang sopir hendak mengisi bahan bakar, Ralilur melarangnya. Lagi-lagi orang yang mengikuti perjalanan Kiai Kasaf ini terheran-heran. Karena, sejak berangkat hingga pulang, jarum penanda bensinnya tetap berada pada posisi awal. Subhanallah. Berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Namun ada yang lebih unik lagi di balik peristiwa itu. Beginilah cerita selengkapnya. Ketika itu, salah seorang kiai tidak bisa hadir pada undangan Ralilur, tepatnya pada saat resepsi anak Husni itu. Keesokan harinya, sang kiai datang ke rumah tuan rumah, Haji Husni Madani, untuk minta maaf. Karena beliau tidak bisa hadir dalam pesta pernikahan anaknya. Setelah mengutarakan sebabnya, mereka pun sama-sama terkejut. Ternyata, kiai tersebut mengaku tidak bisa hadir, lantaran sedang kedatangan Ralilur ke rumahnya. Padahal, 300 kiai yang telah diundang, mereka semua menyaksikan bahwa Ralilur sedang pentas main drama.
Saya heran, padahal pada malam itu bersama saya, tapi ternyata ada seorang kiai yang mengatakan bahwa Ralilur sedang bertamu ke rumahnya. Kata Husni Madani. Kejadian serupa juga terjadi pada salah seorang kerabat Husni di Jakarta. Peristiwa itu terjadi saat acara haul Kiai Haji Amin Imron. Pada acara tersebut, tiba-tiba Ralilur datang dan mengikuti acara tersebut. Kontan saja, sang tuan rumah keheranan melihat kehadiran Kiai Jatdab, yang diketahui jarang muncul di depan publik itu. Tak hanya itu, Ralilur juga bertanya kepada sang tuan rumah, perihal foto dirinya yang dipajang di dalam kamar. Diam-diam ternyata Ralilur mengetahui foto tersebut. "Di mana foto saya yang dipajang di dalam kamar?" tanya Ralilur saat ditirukan Husni. Padahal, sebelumnya Ralilur tidak pernah sowan ke rumah kerabat Husni itu. Yang mengherankan lagi, ketika Ralilur dikabarkan berada di Jakarta dan menghadiri acara haul tersebut, ternyata Kiai Jatdab itu sedang berada di rumahnya, di desa Banjargalis. Hal ini berarti, lagi-lagi Ralilur berada di dua tempat dalam waktu bersamaan. Gara-gara berbicara kasar, sial, dan akhirnya meninggal. Ini merupakan peringatan keras kepada siapa saja yang melakukan tindakan konyol dengan berkata kasar, serta membohongi Ralilur. Kalau hal tersebut dilakukan, bisa-bisa nasibnya akan naas seperti peristiwa yang dialami seorang sopir pick-up. Ajudan Ralilur, Haji Husni mengatakan, sopir itu diketahui meninggal setelah mengalami sakit yang berkepanjangan. Kabar itu pun terkuak, setelah sopir lain menceritakan nasib yang menimpa temannya. Kisah tersebut berawal ketika Husni bersama Ralilur melakukan perjalanan dari Kecamatan 10 menuju Desa Banjargalis Bangkalan Madura. Di tengah perjalanan, motor yang ditumpangi macet karena mengalami kerusakan pada bagian mesin. Karena tak bisa memperbaiki, Husni memutuskan untuk beristirahat, seraya menunggu tumpangan untuk Ralilur. Beruntung, tak lama setelah beberapa menit beristirahat, terlihat di kejauhan ada sebuah mobil pick-up melintas di sebuah jalan desa. Ralilur kemudian meminta agar ajudannya menyetop mobil itu untuk ikut. Namun setelah dicegat, sang sopir berkata kalau mobilnya tidak dibuat angkutan. Tidak dibuat mengangkut, kata sang sopir dengan nada kasar. Karena ditolak, Husni kembali istirahat, sembari menunggu tumpangan yang lain. Ternyata, setelah berjalan beberapa meter dari tempat istirahatnya, mobil yang dicegatnya tadi, ternyata malah mengangkut beberapa karung kedondong milik pedagang. Setelah kejadian itu, Husni tidak pernah berpikir, apa yang akan terjadi pada sang sopir di balik kata-kata kasar, dan berbohong kepada Kiai Jatdab itu. Beberapa bulan berikutnya, Ralilur berniat untuk melakukan perjalanan keliling kota Bangkalan. Seperti biasa, Kiai Kasaf ini memerintahkan ajudannya untuk mencari mobil tumpangan. Tapi anehnya, sebelum diperintah mencari mobil, Ralilur berpesan agar memilih mobil pick-up deretan ketiga dari belakang. Karena itu perintah Kiai, saya tidak bisa menolaknya, tutur Husni. Perjalanan dilakukan. Setelah sampai di daerah pesisir barat Kecamatan Socah Bangkalan, Ralilur tiba-tiba meminta berhenti. Beliau langsung melakukan perjalanan ke tengah laut. Saya tidak tahu kemana Kiai berjalan. Tetapi beliau terus berjalan, hingga tidak kelihatan, kata Husni. Di tengah penantian tersebut, Husni ngobrol dengan sopir pick-up yang menjadi pilihan Ralilur. Ternyata, sang sopir bercerita panjang lebar tentang peristiwa yang pernah dialami temannya, yang juga sopir pick-up itu. Dikatakan, setelah sopir pertama menolak permintaan Ralilur dengan kata-kata kasar dan bohong, dia terus mengalami banyak peristiwa sial. Mula-mula hasil uang dari nyopir itu selalu habis, hanya untuk membayar biaya tilang polisi.
Berikutnya, dia terus mengalami sakit yang tak kunjung sembuh, hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sopir pertama yang pegang mobil ini meninggal, setelah menolak permintaan Kiai. Kata sopir itu dengan nada lirih. Mendengar penjelasan itu, Husni teringat peristiwa yang pernah dialaminya. Ternyata, alasan Ralilur memilih mobil pick-up pada deret ketiga itu merupakan tebusan dari penolakan sopir yang pernah berkata kasar kepadanya. Karena, sang sopir yang berkata kasar itu dulu juga menyopir mobil yang sekarang sedang dipakai tersebut. Terjangkit penyakit menahun, diobati dengan 3 korma. Ralilur ternyata tak hanya piawai mendeteksi masa depan. Beliau juga ahli mengobati orang yang sedang sakit. Tak aneh jika banyak tamu yang minta tolong untuk mengobati penyakitnya. Bahkan semenjak hijrah ke sebuah desa di Kecamatan Galis Bangkalan, tamu yang hadir meminta barokah semakin bejibun saja. Uniknya, yang datang tidak hanya dari kalangan santri dan masyarakat biasa, namun juga para kiai pengasuh pesantren yang punya masalah. Salah satunya adalah seorang kiai asal Surabaya. Kiai ini sudah puluhan tahun mengidap penyakit aneh. Awalnya beliau dikira terkena serangan syaraf. Menurut analisis dokter spesialis syaraf terkenal, yang praktik di Jalan Diponegoro, Surabaya, kiai ini mengalami gangguan syaraf pada rahangnya. Sehingga, beliau sulit mengatupkan lidahnya. Kalau berbicara pun harus dipegang. Pendek kata, penderitaan itu sudah lama. Sebelum memeriksakan ke dokter neurolog tersebut, kiai ini melanglang buana, berkonsultasi dengan berbagai ahli. Baik ahli medis, maupun paranormal. Tapi hasil yang didapatkannya nol besar. Bahkan, beliau juga pernah berkonsultasi ke Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Ponpes Sunan Derajat Paciran Lamongan. Hal itu juga hasilnya gagal. Salah seorang santrinya pernah menyarankan agar beliau berobat ke suatu daerah di Jawa Barat. Tapi setelah dijalankan, perkembangannya hanya sesaat. Usai berobat, hanya dalam sepekan saja kondisinya sehat, setelah itu kambuh lagi. Karena penyakit yang menahun inilah, kemudian timbul banyak prasangka. Jangan-jangan penyakit aneh ini bukan penyakit lahir, karena tak terdeteksi secara medis. Jangan-jangan ini penyakit kiriman, alias terkena sihir atau sejenisnya. Namun kiai ini terus berikhtiar sembari tetap pasrah. Di tengah-tengah kepasrahan itulah, tiba-tiba timbul wisik-wisik dari seorang tamu yang agak aneh. Tamu itu menyarankan agar meminta barokah ke Ralilur. Tanpa pikir panjang, maka berangkatlah rombongan kiai itu ke tempat padepokan Ralilur, di sebuah desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan. Biasanya orang yang tak pernah sowan ke Ralilur, sulit langsung ditemui. Tapi khusus yang satu ini, Ralilur langsung menyanggungnya. "Mari silakan duduk. Ada maksud apa kesini?" sapanya. Kiai ini langsung mengutarakan niatnya. Beliau juga menceritakan perjalanannya berobat kemana-mana, namun hasilnya nihil. Mendengar keluhan itu, Ralilur langsung memberi 3 buah korma dari dalam rumahnya. "Silakan dimakan dan dihabiskan," kata Ralilur. Saat itu, dialog mereka tak begitu cair. Maklum, Ralilur memang sering memperlihatkan suasana yang sulit ditebak. Kadang-kadang tertawa, tapi kadang-kadang tak banyak bicara. Mungkin saat itu Ralilur paham betapa menderitanya kiai ini lantaran merasakan sakit menahun. Usai menyuguhkan 3 butir korma, Ralilur memberi wejangan agar kiai tadi berobat ke seorang dokter kiai yang berada di sebuah kawasan sekitar Pasar Turi, Surabaya. Kenapa disebut dokter kiai? Karena dokter itu selain memberi obat, beliau juga memberi bacaan-bacaan. Dan hasilnya alhamdulillah. Penyakit menahun kiai sederhana itu akhirnya berangsur-angsur sembuh.
Pengusaha besi kapok datang, rugi 100 juta, hingga ayah mati. Banyak cerita menarik yang dialami Habib Ali Zainal bin Anis Al-Muhdor ketika berkunjung ke kediaman Ralilur di Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Waktu itu saya melihat pakaian Ralilur yang sederhana. Saya lantas ingat satu hadis yang mengatakan, agar berhati-hati terhadap orang yang berpakaian compang-camping. Karena orang itu mulia di sisi Allah. Uniknya, seketika itu Ralilur menjawab Sallallahu ala Muhammad. Tutur Habib. Sontak, Habib takdim kepada Ralilur. Karena apa yang ada dalam hati Habib, ternyata Ralilur tahu. Tak lama kemudian Ralilur bertanya, tentang seorang pengusaha besi tua bernama Haji Hasan, yang tinggal di Cililitan, Jakarta. Beliau menanyakan mengapa tak pernah datang lagi kepadanya. Habib Ali kemudian menjawab, mungkin sudah jera, karena banyak pengalaman pahit yang dialami ketika datang ke Ralilur. Menurut Habib Ali, Haji Hasan pernah mengalami tekanan ekonomi. Karena beliau mendengar kejadian-kejadian aneh yang dialami Habib bersama Ralilur, beliau kemudian memutuskan untuk datang kepada Kiai Jakdab itu. Beliau kemudian minta doa kepada Ralilur. Beliau berharap, cicit Syaihona Holil Bangkalan itu mau mendoakan, agar usahanya tetap langgeng. Begitu juga kalau ada job baru, semoga berjalan dengan sukses. Singkat cerita, setibanya di rumah sang kiai, segera beliau disambut ajudan, sekaligus dihadapkan kepada Ralilur. Haji Hasan lantas menceritakan masalahnya. Ralilur mendengar semua cerita Haji Hasan. Namun yang membuat Haji Hasan tak habis pikir, ketika hendak pulang, beliau diberi obat sakit kepala parames. Tentu dirinya bertanya-tanya dalam hati. Dengan diliputi tanda tanya, Haji Hasan lantas pulang ke rumahnya di Jakarta. Di dalam bus saya terus mikir, mau diapakan obat ini? Kenapa pula Kiai memberi saya ini? Gumam Haji Hasan seperti ditirukan Habib Ali. Seminggu kemudian, Haji Hasan ternyata tertimpa musibah. Usahanya rugi 100 juta rupiah. Mati aku. Rupanya itu maksud Kiai memberi obat sakit kepala. Kata Hasan tersenyum kecut. Sebulan kemudian, telepon di rumahnya Haji Hasan mendadak berdering. Telepon itu berasal dari saudaranya di Tanah Merah, Madura. Beliau mengabarkan bahwa abahnya, yang juga murid Habib Soleh Tanggul Jember mengalami sakit keras. Hasan dilanda rasa gundah tak terkira. Beliau pun segera pergi menemui abahnya. Abahnya terbaring sakit di atas pembaringan. Beliau lantas menemui guru abahnya, yaitu Habib Soleh Tanggul. Haji Hasan kemudian diminta membawa tasbih. Menurut Habib Soleh, tasbih itu selain untuk wirid, tasbih itu juga sangat manjur untuk mengobati orang sakit. Sesuai dengan pesan sang guru, tasbih itu kemudian dicelupkan ke dalam segelas air. Selanjutnya, air bekas celupan itu diminumkan kepada orang yang sakit. Semula, penyakit itu memang berkurang. Badan abahnya sedikit enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama. Beberapa waktu kemudian, bapaknya kembali jatuh sakit. Haji Hasan pun segera beranjak pergi meminta doa kepada Ralilur. Yang membuat Haji Hasan heran lagi, ketika itu Ralilur memberinya kapas, berikut minyak telon. Hal itu diberikan ketika Haji Hasan hendak pulang. Seperti sebelumnya, dalam perjalanan menuju rumah orang tuanya di Tanah Merah, hati Haji Hasan diliputi tanda tanya yang hebat. Begitu tiba di rumah abahnya, beliau mendapati banyak orang menangisi kepergian orang tua lelakinya itu. Rupanya, kapas dan minyak telon itu, sebagai perlamban, bahwa penyakit orang tuanya tak dapat disembuhkan lagi. Kapok sudah saya bertemu Ralilur, kata Haji Hasan setengah menggerutu. Keajaiban dalam hutan. Banyak sekali kisah yang tak masuk akal, yang disaksikan banyak orang tentang Ralilur.
Suatu ketika, beliau bersama banyak orang masuk hutan. Kala itu bulan puasa. Begitu tiba di dalam hutan, ternyata adzan maghrib bergema. Orang-orang bingung. Sebab tak ada makanan sama sekali untuk buat buka. Ralilur mengisyaratkan agar tak resah. Benar saja. Tanpa diduga, tiba-tiba terhampar tikar semacam permadani. Yang menakjubkan, di atas tikar itu tersedia berbagai macam makanan. Karuan saja orang-orang itu menjadi heran. Meski demikian, mereka tetap saja lahap berbuka puasa. Dokter Malaysia heran dengan Ralilur. Peristiwa aneh lain juga terjadi pada seorang dokter dari Malaysia. Dokter ini sengaja datang untuk menemui cicit Syaihona Kholil tersebut. Tak jelas, dari mana dokter itu kenal nama Ralilur. Dokter itu bersama seseorang yang bertindak sebagai pengantar. Dokter itu kemudian diajak Ralilur masuk ke dalam bilik rumahnya. Di situ, terjadi pembicaraan cukup lama di antara mereka, bahkan sekitar 1 jam. Sehingga pengantar dokter itu mengaku capek menunggu di luar. Yang terjadi saat itu sungguh mencengangkan. Menurut pengakuan sang dokter, Ralilur ternyata menguasai ilmu kedokteran secara luar biasa. Semua ilmu kedokteran dia pahami. Saya sudah belajar puluhan tahun, tapi tidak seperti ilmu yang dimiliki beliau, kata sang dokter. Yang membuat si dokter kaget, Ralilur memberikan sebuah foto berukuran postcard dengan pakaian putih, lengkap dengan stetoskop tergantung di leher. Sang dokter heran menerima foto Ralilur, kalau dipikir-pikir, kapan beliau berpose seperti itu? Ucapnya kebingungan. Habib Ali takjub dengan karomah Ralilur. Keanehan Ralilur memang telah banyak yang menyaksikan. Habib Ali Zainal Abidin bin Anis Al-Muhdor mengaku pernah menyaksikan keajaiban Ralilur. Kepada Yudi Eko Purnomo, wartawan harian Bangsa di Mojokerto, Habib ini bercerita banyak tentang Ralilur. Habib kelahiran Jember 33 tahun lalu itu, berkisah tentang pengalamannya saat bertemu Ralilur. Hal tersebut Habib Ali ceritakan kepada wartawan harian Bangsa, saat berada di kediamannya di kawasan Jalan Empu Nala Mojokerto. Pada suatu ketika, beliau penasaran ingin bertemu Ralilur. Ketika sampai di kediaman Kiai Nyentrik itu, beliau diterima ajudan Ralilur. Beliau mengutarakan maksud kedatangannya. Namun Ralilur tak langsung menerima begitu saja. Kiai tidak bisa menemuinya sekarang, tolak sang ajudan. Ralilur pada waktu itu memang banyak menerima tamu-tamu ulama dan masyarakat di rumahnya. Habib Ali semakin penasaran. Karena itu, Habib Ali tak langsung pergi meninggalkan rumah itu. Sambil merenung, beliau bersikeras bagaimana caranya bertemu. Beliau kemudian pergi ke sebelah samping rumah tersebut. Saat berjalan di bawah rimbun bambu, beliau teringat pesan salah satu gurunya. Saya kemudian mengamalkan perintah. Waktu itu, saya segera membaca Al-Fatihah. Saya tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, para wali, dan Syaihona Kholil Bangkalan. Bacaan saya tutup dengan permintaan saya, kalau Ralilur memang cucu Kiai Kholil, maka keluarlah. Tutur Habib Ali. Masya Allah. Tak disangka, seketika itu juga pundak Habib ada yang menepuk. Karuan saja Habib terkejut. Lebih terkejut lagi Habib Ali saat menoleh. Ternyata, yang menepuk pundaknya itu adalah Ralilur. Saya terkejut bukan main, usai membaca Al-Fatihah, mendadak pundak saya ditepuk Ralilur, yang sudah berdiri tepat di belakang saya. Kenangnya. Habib semakin tak percaya ketika tiba-tiba Ralilur berkata, "Sudah lama kita tak bertemu. Kamu yang saya tunggu beberapa hari ini." Padahal, Habib Ali merasa tak pernah bertemu dengan Ralilur. Setelah itu, Ralilur mengajak Habib duduk di atas gubuk di tengah sawah.
Saat itu, mereka ditemani salah satu ajudan Ralilur. Namun tiba-tiba keanehan muncul lagi. Karena, mendadak di antara Ralilur dan Habib tersedia susu. Padahal, tak ada pelayan yang mengantarkannya. Ajudan yang tadi menemani juga tak beranjak pergi. "Silakan susunya diminum," kata Ralilur seolah tak terjadi apa-apa. Isyarat-isyarat Ralilur memang banyak yang terjadi. Ketika ditanya tentang kondisi negara, Ralilur serta-merta menangis. Beliau mengajak berdoa. Dalam doanya, beliau menangis prihatin. Tutur Habib Ali Zainal Abidin yang berasal dari Jember itu. Menurut Habib Ali, pada saat itu Ralilur menyatakan, bahwa dalam kondisi multikrisis ini banyak wali menyembunyikan diri. Meski begitu, beliau dengan memakai bahasa Arab sempat mengungkapkan kebanggaannya. Karena di Indonesia ini, masih banyak orang bermunajat, dan ingat kepada Allah. Kemudian Ralilur dengan bahasa Madura mengajak Habib Ali makan. Ralilur segera beranjak meninggalkan gubuk, tempat mereka duduk di tengah sawah. Ralilur tampaknya menyiapkan makanan sendiri. Tentu saja Habib penasaran. Mungkinkah seorang kiai terhormat mau menyiapkan makanan sendiri? Habib pun penasaran. Karena itu, beliau mengendap-endap berusaha mengintip, apa yang diperbuat oleh Ralilur. Beliau terus membuntuti tuan rumah tersebut. Ralilur ternyata terus berjalan menuju sebuah gubuk mirip kandang. Anehnya, hanya dalam sekejap, beliau sudah keluar membawakan masakan ala Timur Tengah. Yaitu, sedandang nasi kebuli. Ini hal yang luar biasa, pikir Habib Ali saat itu. Bayangkan, sekian banyak porsi makanan, hanya disiapkannya dalam tempo sekian menit. Tuturnya. Namun Habib mengaku tak nafsu makan saat itu. Beliau lebih banyak terpaku keheranan, atas kejadian luar biasa yang dialaminya. "Saya terlalu banyak disuguhi kejadian tak masuk akal," kata Habib kepada Yudi Eko Purnomo, seorang wartawan harian Bangsa di Mojokerto. Karena itu, hati Habib sempat curiga, jangan-jangan makanan itu berasal dari hodam sejenis jin. Namun belum selesai Habib menuntaskan kecurigaannya itu, tiba-tiba Ralilur berkata, "Ini dari Allah." Karuan saja Habib kaget. Beliau malu sehingga wajahnya merah. Habib Ali juga semakin penasaran, ketika Ralilur menyinggung istrinya. Di sela-sela obrolan selama 4 jam tersebut Ralilur menanyakan keadaan istri saya, selama ditinggal merantau. Beliau tahu, bahwa selama ini istri saya tinggal sendiri di rumah, meski istri saya bekerja di PT Askes Kota Mojokerto. Tutur Habib semakin terbata-bata. Yang membuat Habib semakin heran, ketika Ralilur juga menyebut alamat rumahnya secara lengkap, baik di Pamekasan maupun di Jember. Padahal, sekali lagi, beliau sama sekali tidak pernah tahu saya, apalagi alamat saya. Itu membuat saya heran, katanya. Lagi-lagi terjadi keanehan yang luar biasa saat pertemuan itu. Ketika itu, Habib sedang berbincang-bincang dengan Ralilur. Pada saat asyik mengobrol, tiba-tiba rokok si Habib habis. Anehnya, ketika itu juga tiba-tiba tangan Ralilur memegang rokok kesukaan Habib. Di tangan Ralilur ada sebungkus rokok. Lebih aneh lagi, rokok itu baru dibuat 2 hari sebelumnya. Itu tampak dari nomor register rokok tersebut. "Saya tiap kali beli rokok, memang selalu melihat nomor register, kapan rokok itu dibuat," kata Habib. Keajaiban Ralilur memang sering dalam bentuk perilaku yang tak masuk akal. Habib Ali Zainal Abidin termasuk orang yang banyak menyaksikan peristiwa ajaib tentang Ralilur. Menurut Habib Ali, Ralilur sering menunjukkan firasat-firasat aneh, sehingga orang tak habis pikir. Misalnya menangis. Habib Ali menuturkan, jika Ralilur menangis, berarti ada kaum aulia, atau wali Allah yang wafat.
Rahlilur pun menangis, karena jika wali meninggal, berarti syiar Islam berkurang. Selain itu dunia kehilangan pahlawan penyebar agama. Rahlilur yang kasyaf. Kisah ini menceritakan tentang sosok Rahlilur yang bertemu Mufti Australia. Bagi sebagian besar kaum santri di Indonesia, khususnya masyarakat Madura, nama Rahlilur sudah tidak asing lagi. Bagaimana tidak, Rahlilur yang mempunyai nama lengkap Kiai Haji Holilur Rohman ini adalah cicit ulama besar Indonesia, Kiai Haji Holil bin Abdul Latif, atau Syaihona Holil Bangkalan. Rahlilur adalah sosok ulama yang zuhud dan tawadu. Masyarakat Madura menilai Rahlilur dalam makom jadab. Dalam terminologi tasawuf, jadab merupakan suatu tingkatan kewalian. Orang yang tak paham, bisa jadi mengira beliau gila. Maklum, penampilannya apa adanya. Apalagi ditambah perilakunya yang cenderung aneh. Ia kadang berada di air laut merendam diri sampai berhari-hari. Meskipun demikian, banyak orang tidak mengetahui bahwa beliau adalah sosok yang ahli dalam memahami kitab. Beliau bahkan bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mutolaah kitab. Yang lebih mengagumkan, beliau sangat senang sekali membaca kitab. Walaupun penampilan beliau demikian adanya. Ketika membaca kitab, apalagi jika beliau baru saja mendapatkan kitab baru, beliau langsung berwudu, berbusana lengkap dengan sorbannya, menghadap kiblat, lantas mulai membaca kitab itu sampai hatam. Sebuah wujud takdim dan penghormatan terhadap ilmu yang begitu luar biasa. Adapun tentang Profesor Dr. Al-Habib Syekh Salim Alwan Al-Husaini, bagi sebagian masyarakat Muslim Indonesia masih terdengar asing. Namun, bagi beberapa masyaikh dan kiai nahdiyin, beliau sudah tidak asing lagi. Karena beliau sering diundang dalam event-event yang diselenggarakan NU. Mulai dari tingkat PBNU, PWNU, maupun PCNU. Baik daurah, seminar atau pengajian umum. Bahkan beliau diundang beberapa kali oleh Kiai Haji Hashim Muzadi, sebagai pembicara pada acara International Conference of Islamic Scholar, di Jakarta. Syekh Salim, lahir di Beirut, Lebanon. Namun, beliau hijrah ke Australia untuk mengajar serta berdakwah di sana. Saat ini, Syekh Salim dipercaya sebagai Ketua Umum Darul Fatwa di Australia oleh komunitas Muslim di sana. Berkat keilmuan yang dimilikinya, ia sering diundang mengajar dan ceramah di berbagai tempat. Baik lokal maupun internasional, baik itu formal, kampus-kampus dan sekolah-sekolah, atau non-formal, masjid-masjid, seminar-seminar, konferensi dan organisasi-organisasi. Syekh Salim memang sering berkunjung ke Indonesia. Bahkan dalam kesempatan kali ini, beliau juga berkunjung ke Pulau Madura. Kedatangan Syekh Salim ke Madura, sejatinya tidak ada niatan untuk bertemu dengan Rahlilur. Karena Syekh Salim belum kenal dengan Rahlilur dan tidak pernah mendengar info sama sekali tentang Rahlilur sebelum perjumpaan tersebut. Kedatangan Syekh Salim ke Madura, atas undangan Kiai Haji Zainal Arifin, pengasuh pada salah satu pesantren di daerah Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Syekh Salim diundang untuk mengisi pengajian dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Beberapa rombongan dari Syekh Salim kemudian berangkat menuju kota Bangkalan. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya rombongan sampai di kediaman Kiai Zainal pada sore hari. Maka seperti biasanya, para tamu dijamu dengan hidangan makanan. Mereka pun menikmati hidangan makanan yang telah disediakan. Di antara makanan yang dihidangkan adalah nasi kuning. Saat itu, salah seorang rombongan Syekh Salim berbisik kepada temannya. Ini kalau dicampur dengan laban, rasanya akan bertambah nikmat. Perlu diketahui, laban adalah sejenis yogurt khas Timur Tengah. Kemudian dibalas oleh temannya. Tapi di sini kayaknya sulit untuk mencarinya. Mustahil di sini ada yang menyediakan.
Selang beberapa saat, datanglah sosok pria tua secara tiba-tiba di sore itu. Pria tua itu datang di saat Syekh Salim dan rombongan beramah tamah dengan tuan rumah. Para rombongan Syekh Salim bingung dibuatnya, karena mereka melihat sosok itu agak sedikit aneh. Penampilannya tidak seperti kiai ataupun santri. Bahkan, penampilannya lebih terlihat seperti seorang petani. Pria tua itu hanya memakai kaos singlet dan celana hitam pendek, serta memakai sorban orange yang dililitkan begitu saja. Sang tuan rumah terlihat sangat menghormati dan mengagungkannya. Ketika itu, Syekh Salim juga sempat merasa heran, melihat tuan rumah Kiai Zainal berdiri menyambut tamu yang baru datang. Syekh Salim pun ikut berdiri menyambutnya. Setelah menanyakan sosok tersebut, akhirnya Syekh Salim mengetahui bahwa sosok itu bernama Rahlilur. Rahlilur kemudian bertanya kepada Syekh Salim dengan bahasa Arab yang fasih. "Siapa nama Anda?" "Nama saya adalah Salim," jawab Syekh Salim dengan tersenyum. "Apakah Anda seorang Sunni?" tanya Rahlilur. "Iya, saya seorang Sunni," jawab Syekh Salim. Setelah itu, Rahlilur memberikan sebuah bingkisan kresek kepada Syekh Salim. Tidak lama setelah mereka mengobrol, Rahlilur pun pamit pulang. Sementara, masyarakat yang di luar ruangan sudah banyak yang mengantri, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka semua ingin bersalaman dengan Rahlilur untuk ngalap berkah. Akan tetapi, Rahlilur tidak peduli dengan mereka. Beliau langsung menerobos jamaah dan langsung menaiki motor yang sudah menunggu di depan rumah. Dengan dibonceng seseorang, kemudian pergilah Rahlilur entah kemana. Melihat pemandangan seperti itu, Syekh Salim yang belum mengenal tentang Rahlilur, bertanya kepada Kiai Zainal dengan penuh heran. Kiai Zainal pun menceritakan tentang jati diri Rahlilur. Akhirnya, Syekh Salim menyampaikan keinginannya kepada Kiai Zainal. Syekh Salim ingin bertemu kembali dengan Rahlilur sebelum acara dimulai. Yang mana, acara maulid dimulai setelah sholat Isya. Dengan berat hati, Kiai Zainal menyampaikan bahwa dia tidak bisa menjanjikan Rahlilur bisa dihadirkan kembali. Karena Rahlilur sulit sekali untuk ditemui, jika bukan kehendaknya sendiri. Setelah sholat maghrib, tanpa disangka-sangka, ternyata Rahlilur datang kembali di tempat itu. Tidak diketahui dengan pasti tentang kedatangan Rahlilur yang tiba-tiba. Apakah atas undangan tuan rumah atau faktor yang lain? Akhirnya, Syekh Salim minta waktu untuk bisa mengobrol berdua dengan Rahlilur. Namun obrolan mereka masih bisa didengar. Dalam pembicaraan mereka, Rahlilur juga menggunakan bahasa Arab yang fasih. Padahal beliau ketika ditanya Syekh Salim, hanya belajar bahasa Arab ketika masih di sekolah dasar. Dalam obrolan itu, Rahlilur malah menceritakan tentang negara Lebanon, daerah asal Syekh Salim. Dan juga Australia, negara tempat tinggal Syekh Salim sekarang. Rahlilur menceritakan dengan detail, seakan-akan beliau melihat peta serta pernah tinggal lama di sana. Kemudian Syekh Salim tiba-tiba bertanya kepada Rahlilur, "Adakah orang-orang soleh yang bisa saya kunjungi di Indonesia?" Maka Rahlilur terdiam sebentar. "Kalau orang alim banyak, tapi yang soleh sedikit," jawab Rahlilur tanpa menyebutkan nama sosoknya. Setelah itu, Rahlilur memberikan 2 bingkisan lagi kepada Syekh Salim. Lalu Rahlilur melihat pergelangan tangannya seakan-akan dia melihat jam. Padahal tidak ada jam tangannya. Kemudian Rahlilur pamit seraya berkata kepada Syekh Salim, "Ini sudah mau Isya. Saya pamit dulu." Tidak lama setelah itu, terdengar adzan yang menandakan sudah waktunya sholat Isya. Ada beberapa kejadian aneh yang menarik dari pertemuan tersebut. Pertama, tentang 3 bingkisan yang diberikan Rahlilur kepada Syekh Salim.
Ternyata setelah dibuka, bingkisan pertama berisi kaos dalam, bertuliskan Made in Malaysia. Yang mana, kaos itu cocok sekali dengan ukuran Syekh Salim. Padahal saat itu, beliau sudah mencari di mana-mana dengan ukuran yang cocok dengannya, tapi tidak menemukan di toko manapun. Bingkisan yang kedua, berisi air zam-zam sebanyak 5 liter. Dan bingkisan ketiga berisi laban, yang bertuliskan Made in Singapura. Laban inilah yang ditanyakan oleh rekan Syekh Salim, ketika menikmati nasi kuning di kediaman Kiai Zainal. Yang kedua, kira-kira 2 minggu kemudian, ketika adik Kiai Zainal ke Jakarta untuk bertemu Syekh Salim, Rahlilur titip surat untuk Syekh Salim. Ternyata ada yang unik dari surat tersebut. Surat itu ditulis di kertas bekas bungkus rokok yang bertuliskan bahasa Arab. Yang artinya, "Aku menyayangimu karena engkau termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah." Yang ketiga, 3 bulan kemudian, ketika Syekh Salim ke Mesir dalam suatu acara dakwah, tiba-tiba Rahlilur menghubungi Syekh Salim lewat sambungan telepon. Dalam sambungan telepon itu Rahlilur menyampaikan kerinduannya kepada Syekh Salim, seraya berucap dengan bahasa Arab. "Ada di mana engkau wahai Syekh? Aku rindu padamu." Begitulah kisah pertemuan antara Syekh Salim dengan Rahlilur tanpa disangka-sangka ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjumpaan yang mulia ini. Dan kita senantiasa mendapat barokah dari keduanya. Menangis sesenggukan, karena ulama mengejar harta. Belum ada informasi jelas tentang pendidikan Rahlilur. Tapi beliau menguasai bahasa Arab. Kehidupan Rahlilur memang agak berbeda dengan keluarga Syekhona Khalil lainnya, yang pendidikannya jelas. Kiai Haji Abdullah Skaal, saudara Rahlilur ini misalnya, sejak kecil beliau nyantri secara teratur. Kemudian mengasuh pesantren warisan Syekhona Khalil. Karena itu, pesantren yang terletak di kota Bangkalan itu dinamakan pesantren Syekhona Khalil. Pesantren inilah yang pernah dibakar oleh Rahlilur. Rahlilur sejak muda dikabarkan suka mengembara. Beliau sering berada tak jelas di mana tempatnya. Beliau hanya muncul ketika mau mengabarkan peristiwa-peristiwa penting yang akan terjadi. Untuk proses penyampaian kabar itu beliau kadang datang kepada Kiai Abdullah Skaal. Biasanya beliau minta agar Kiai Abdullah hati-hati. Ujar salah seorang keluarga Kiai Abdullah kepada Harian Bangsa. Setelah itu, beliau kembali ke kediamannya, atau meneruskan lakunya merendam diri di tengah laut. Yang menarik, di kediaman Rahlilur cukup banyak tamu berkunjung. Di depan tamunya, terutama yang khusus, beliau kadang bercerita tentang peristiwa-peristiwa penting. Misalnya tentang ulama yang kini mulai lebih suka mengejar-ngejar harta, ketimbang memikirkan nasib umat. Cicit Syekhona Khalil itu bahkan menangis sampai sesenggukan, ketika berbicara tentang ulama, yang hanya mengejar harta. Kalau ulama sudah lupa kepada kedudukannya, dan mencintai harta serta kemewahan, berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampaknya, mereka akan pecah. Ya, Allah, selamatkanlah mereka, kata Rahlilur sembari menangis sesenggukan. Beliau menyampaikan itu kepada tamunya dalam bahasa Arab. Perihal bahasa yang digunakan Rahlilur ketika bertemu tamunya, kalau tamunya paham bahasa Arab, kadang beliau bicara dalam bahasa Arab. Tapi jika tamunya orang Madura, biasanya beliau cukup bahasa Madura. Berbeda dengan ulama milenium, yang berebut posisi dan sibuk dengan politik. Rahlilur adalah sosok yang sangat sederhana. Baik dari pakaian maupun kehidupan sehari-harinya, beliau sangat bersahaja. Rahlilur memang lebih tepat, jika disebut sebagai ulama rohani. Surati Harian Bangsa, meski tak baca koran. Keanehan-keanehan Rahlilur yang diberitakan Harian Bangsa,
ternyata mendapat tanggapan langsung dari sang cucu Shaihona Khalil tersebut. Secari kertas berisi tulisan tangan dengan lafal Arab itu diberikan begitu saja kepada Haji Husni Madani, sang khodam, atau ajudan kepercayaannya. Tentu saja hal tersebut membuat Husni kaget. Karena selama ini, Ralilur tidak pernah keluar dari biliknya, yang berada di sebuah pegunungan di desa Banjargalis. Kawasan ini sangat jauh dari kota. Jaraknya pun sekitar 35 km dari kota Bangkalan. Kondisi jalannya pun penuh dengan bebatuan. Selain itu, Ralilur sudah lebih dari 2 minggu ini tidak pernah berkomunikasi melalui lisan, alias beliau puasa bicara. Ralilur juga mengunci diri di dalam kamarnya. Dan beliau tak pernah keluar selama itu. Sehingga, kiai yang suka berendam di tengah laut itu tak pernah membaca koran. Tapi anehnya, Kiai Kasyaf berumur lebih dari setengah baya ini, tahu kalau saat ini dirinya sedang menjadi berita di rubrik Religia Harian Bangsa. Lebih mengherankan lagi, Ralilur ternyata tahu persis, atas apa saja yang pernah dimuat tentang dirinya. Menurut Haji Husni, selama ini Ralilur tidak pernah diberitahu soal pemuatan dirinya di Harian Bangsa. Memang, Husni sendiri pernah membaca tulisan tentang Ralilur di Harian Bangsa. Tapi dia tidak berani memberikan koran Harian Bangsa, yang sedang memuat tentang sosok beliau, karena takut tidak setuju dimuat di media massa. Karena itu, Haji Husni selalu ketakutan, ketika secara tiba-tiba dipanggil oleh Ralilur. Saya sempat ketar-ketir ketika dipanggil oleh Kiai Ralilur. Karena saat itu, Kiai langsung bertanya di mana alamat redaksi Harian Bangsa. Tutur Haji Husni kepada Taufikur Rahman, wartawan Harian Bangsa di Bangkalan. Bahkan, sambungnya, Ralilur juga menanyakan, tentang siapa wartawan yang menulisnya. Saya berpikir Kiai akan marah. Tapi ternyata tidak. Papar khodam kepercayaan Ralilur yang sudah mengabdi puluhan tahun di rumahnya, di desa Banjargalis. Isi surat Ralilur kepada Harian Bangsa. Ralilur akhirnya berkirim surat kepada Harian Bangsa. Meski cicit Shaihona Khalil itu tak pernah membaca koran, namun beliau tahu betul isi berita Harian Bangsa, yang telah menulis tentang keunikan dirinya. Surat itu dititipkan kepada seseorang, kemudian diberikan kepada Taufikur Rahman, seorang wartawan Harian Bangsa di Bangkalan. Surat itu sangat sederhana, namun isinya cukup mengena dan mendalam. Hanya 1 lembar, tapi diketik dengan mesin ketik manual. Selain berisi saran, di dalamnya juga disertai kaidah-kaidah agama dalam bentuk huruf Arab. Surat ini penting dimuat, karena tulisan tentang Ralilur mendapat sambutan luar biasa dari pembaca. Bahkan, ada pembaca yang menelepon kepada redaksi Harian Bangsa. Pembaca itu menanyakan, apakah koran ini sudah seizin Ralilur, ketika menulis sang Kiai Jakdab yang suka berendam di tengah laut itu. Karena surat kabar bangsa tertanggal 4 Agustus 2001 halaman 6, dengan judul tiba-tiba berpakaian serba merah memuat pengungkapan nama saya dikategorikan yang berlebihan. Maka perlu saya membuat uraian, bukan sanggahan, untuk menjaga tetap baiknya iktikat orang awam. Ini sebagian yang tertera di surat kabar itu kolom I, tanggal 4 bulan Agustus, tahun 2001. Ralilur tampaknya memang sudah mencapai tingkat kasyaf dan seterusnya, dan seterusnya. Tulis Ralilur mengawali suratnya. Yang menarik, surat Ralilur minta agar tak menafsirkan terlalu jauh tentang perilaku manusia. Beliau minta agar perilaku manusia dipandang dari segi zohiriahnya saja, tak usah ditafsirkan bermacam-macam. Inilah uraian saya. Martabat manusia tak akan melebihi Nabi. Tak akan luas pengaruh manusia individu, kecuali manusia yang berkedudukan resmi, dan berkarya resmi pula. Pengumandangan agama Islam adalah zohiriah. Pandanglah manusia dan perilakunya dengan apa yang terpandang. Tak usah mengungkit-ungkit apa yang tersirat, cukup dengan yang tersurat. Tulis Ralilur lebih lanjut. Ralilur kemudian menulis.
Selain niat dan syarat-syarat dan rukun ibadah, serta muamalat, hanyalah zohiriyah. Sebab itu, maka tak layak bagi manusia mengungkap-ungkap batiniah seperti watak, dan jiwa yang bergairah buruk. Kecuali orang teranugerah pada hal itu. Ralilur kemudian mengutip kaidah bahasa Arab yang artinya, dan manusia hanya diperintah mengikuti kaidah-kaidah agama, makanya tak usah isyarat-isyaratan. Ralilur juga mengetengahkan kaidah yang ditulis dalam bahasa Arab. Kaidah itu beliau beri arti sebagai berikut. Dan Nabi sendiri tak suka terlalu diagung-agungkan seperti tersebut. Ralilur juga kembali menulis dengan bahasa Arab yang artinya, pandanglah manusia dan muamalah dengan zohiriyah. Kalau dukun itu dengan batinnya, maka itu hal dukun sendiri. Wanita misterius penjemur ikan dinikahi kiai. Di kawasan pesisir Bangkalan ada seseorang wanita yang sehari-harinya membersihkan ikan. Wanita itu tak ubahnya seorang buruh. Beliau tiap hari membersihkan dan menjemur ikan milik orang. Beliau hanya dapat upah sekian rupiah dari jerih payahnya itu. Kesibukan di kawasan pesisir itu membuat orang tak pernah memperhatikan wanita itu. Apalagi wanita itu memang tampil seperti umumnya buruh, yang kusut dan agak kotor. Karena itulah, masyarakat tak pernah memperdulikan. Masyarakat baru terhenyak, ketika wanita berpenampilan kumal itu dinikahi Ralilur. Rasan-rasan pun ramai. Mereka seolah tak percaya, kiai seterhormat Ralilur, mau menikahi wanita buruh itu. Yang menarik, begitu berita pernikahan Ralilur dengan wanita itu tersebar, masyarakat mulai bertanya-tanya, dari mana asalnya wanita tersebut. Sebab, meski setiap hari bertemu dan berkumpul masyarakat di sekitar pesisir itu, mereka tak ada yang tahu, asal-muasal wanita tersebut. Masyarakat pun mulai gempar. Wanita itu dianggap misterius karena tak diketahui asal-usulnya. Ajaibnya, begitu masyarakat heboh, tiba-tiba muncul informasi bahwa wanita tersebut berasal dari Kesultanan Demak. Karuan saja masyarakat kembali ramai. Tapi, benarkah beliau berasal dari Kesultanan Demak? Wallahu alam. Akan tetapi masyarakat di sekitar pesisir itu sangat yakin bahwa beliau berasal dari Demak. Yang juga unik, wanita itu tetap sederhana, meski dinikahi Ralilur. Padahal, beliau telah jadi istri orang terhormat dan disegani masyarakat seluruh Madura. Bahkan Ralilur bukan saja disegani masyarakat, tapi juga dihormati para ulama. Akan tetapi, istri Ralilur tetap bersahaja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, beliau berjualan es lilin. Dagangannya itu kadang dijajakan kepada para santri Kiai Haji Abdullah Skaal, di pesantren Syaihona Holil Bangkalan. Beliau sering ke pesantren jual es lilin. Kata salah seorang keluarga Kiai Abdullah Skaal. Aneh memang. Padahal, kalau mau beliau bisa saja kaya raya. Mengingat tamu Ralilur yang datang terus membludak. Beliau juga bisa saja ongkang-ongkang, tak usah kerja keras. Tapi itu tak beliau lakukan. Beliau lebih suka makan dari hasil keringatnya sendiri, ketimbang menunggu pemberian masyarakat. Serahkan dekrit kepada Kiai Abdul Skaal. Keanehan Ralilur memang sulit ditebak, terutama menyangkut peristiwa politik negara. Buktinya, jauh sebelum Gus Dur memberikan dekrit, beliau telah menyerahkan dekrit kepada dua kiai karismatik Madura, yakni kepada Kiai Haji Abdullah Skaal, dan kepada Kiai Haji Zubair Muntasor. Menurut hadam kepercayaan Ralilur, Haji Husni Madani, kiai yang sudah mencapai tahapan mukasyafah ini 6 bulan lalu pernah mengeluarkan sebuah dekrit. Dekrit tersebut berisi persoalan penerapan demokrasi, yang tengah diperjuangkan oleh Gus Dur, yang saat itu masih menjabat sebagai presiden. Sayangnya, selembar kertas dekrit asli tulisan tangan Ralilur itu diminta kembali. Sedangkan, Kiai Haji Abdullah dan Kiai Haji Zubair hanya diberi salinannya, atau fotokopinya saja.
Haji Husni hanya ingat penggalan kalimat yang tersirat dalam dekret Ralilur. Antara lain, demokrasi sulit dipraktekkan. Yang terakhir, berisi kalimat berat sama dipikul, setelah ringan tidak kebagian. Saya hanya ingat 2 kalimat itu, sedangkan yang lain saya lupa. Kata Haji Husni Madani. Ketika ditanya alasan mengapa tidak difotokopi lebih, Haji Husni mengatakan, jika sebenarnya dekret itu difotokopi lebih 2 lembar. Tapi saat itu, setelah menghadap Ralilur, lembaran yang asli diminta. Sedangkan, yang 2 lembar fotokopian itu disimpan oleh Haji Husni Madani. Anehnya, 2 lembar fotokopi dekret itu hilang. Padahal saya ingat di mana saya menyimpannya. Tuturnya keheranan. Mungkin Kiai tidak mengizinkan. Katanya sambil mengira-ngira. Hodam Kepercayaan Ralilur menjelaskan, jika fotokopi dekret itu telah diberikan kepada Kiai Haji Abdullah sebanyak 5 lembar. Dan 5 lembar lainnya diserahkan kepada Kiai Haji Subair. Dan setiap mengeluarkan surat, Ralilur selalu meminta surat asli tulisan tangannya. Jatuh dari pematang, minta dibelikan kosmetik. Isyarat Ralilur seputar perkembangan politik di Indonesia, ternyata masih ada yang menarik untuk disimak. Ini terutama terkait dengan peristiwa jatuhnya Gus Dur, dan naiknya Megawati sebagai presiden pada saat itu. Menurut Haji Husni Madani, Hodam Ralilur, pada saat itu cicit Syaihona Holil Bangkalan itu pernah mengalami peristiwa aneh. Di luar dugaan, ketika berjalan menuju biliknya di atas gunung, Kiai Jatdab ini tiba-tiba jatuh dari pematang yang cukup tinggi. Peristiwa ini terjadi pada malam hari selepas Isya. Saat berjalan di atas pematang, tiba-tiba Kiai jatuh. Saking tingginya, sikut Kiai sampai luka. Tutur Husni kepada Taufikur Rahman, wartawan harian Bangsa di Bangkalan. Saya heran, soalnya pematangnya lebar dan Kiai biasa berjalan melewatinya. Katanya seraya geleng-geleng kepala. Saat itu, Husni masih belum berpikir isyarat yang bakal terjadi kelak di kemudian hari. Dia hanya berpikir, Kiai yang sudah mencapai tingkat mukasafah ini hanya terjatuh biasa. Saya pikir hanya jatuh biasa. Ternyata Gus Dur dijatuhkan. Kata Husni dengan logat Madura yang kental. Begitu juga naiknya Megawati sebagai presiden. Peristiwa naiknya Mega jadi presiden juga tak luput dari isyarat aneh Ralilur. Dijelaskan, 10 hari menjelang sidang istimewa MPR, Ralilur minta dibelikan 3 meter kain warna merah. Dan keinginan itu pun langsung diiyakan Haji Husni. Keesokan harinya, Ralilur kembali meminta ajudan kepercayaannya itu, untuk membeli perlengkapan kosmetik. Ralilur berpesan, agar semua kebutuhan kosmetik wanita dibeli lengkap dan dibungkus rapi. Pada saat itu, keinginan Kiai saya ibaratkan seseorang yang hendak melamar seorang wanita. Saat itu, saya hanya berpikir, bahwa Kiai punya niat untuk meminangkan salah satu putri saya, dengan seorang lelaki pilihan Kiai. Tukasnya. Ternyata, sidang istimewa memutuskan, bahwa Megawati sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur. Lalu, bagaimanakah dengan pembelian kain warna merah sepanjang 3 meter? Mungkinkah Mega hanya bisa bertahan 3 tahun di kursi presiden, yang berarti sampai tahun 2004? Ataukah mungkin ada isyarat lain, yang akan ditunjukkan oleh Kiai Jatdab, yang suka berendam di tengah laut ini? Akan tetapi, perihal Megawati yang menjabat selama 3 tahun terbukti benar adanya. Dan partainya pun identik dengan warna merah, sesuai dengan isyarat dari Ralilur. Aparat nangis minta tolong ditunjukkan Tommy Soeharto. Keanehan Ralilur semakin menjadi-jadi. Hal ini terkait dengan kondisi nasional yang saat itu masih belum menentu. Yang menarik, keanehan Ralilur itu kini banyak mengundang perhatian aparat. Bahkan, ada anggota Polri berpangkat perwira menengah,
datang kepada sang kiai yang dikenal punya kasaf. Tentu saja, kedatangan sang perwira itu untuk minta tolong kepada sang kiai. Sang perwira menengah itu bahkan rela bepergian tengah malam dengan sepeda motor, hanya untuk menemui Ralilur di desa Banjar. Lantas, apakah tujuan dari sang polisi tersebut? Ajudan atau Hodam Ralilur, Haji Husni Madani, ia bercerita kepada Taufikur Rahman, wartawan harian Bangsa di Bangkalan, Madura. Haji Husni mengatakan, tentang keinginan perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi, atau AKBP itu. Menurut Husni, beliau minta tolong agar ditunjukkan tempat persembunyian Tommy. Namun, Ralilur sangat sulit ditemui. Karena itu, sang polisi tersebut menyampaikan maksudnya itu melalui Husni. Diceritakan, sebelum menyampaikan keinginannya, selama 3 malam berturut-turut, petinggi Polri itu melakukan wirid dan mengaji di musola milik Haji Husni. Malah dia sampai menangis ketika membaca Al-Quran. Tutur Husni. Lantas, bagaimanakah tanggapan Ralilur, ketika ajudannya menyampaikan keinginan sang tamu? Dengan tegas, Ralilur mengatakan, untuk memburu Tommy sangat sulit. Karena memang ada yang membuatnya sulit. Sulit karena memang dibuat sulit, jawab Ralilur singkat, seperti yang ditirukan Haji Husni. Jawaban itu diberikan Ralilur melalui ajudannya. Dari jawaban Ralilur itu tersirat, bahwa Tommy memang ada yang melindungi. Karena itu, mudah dipahami jika beberapa pihak ragu terhadap upaya polisi menangkap Tommy. Bahkan, saat itu muncul analisis, bahwa gerakan aparat yang mau menangkap Tommy itu sekedar basa-basi belaka. Yakni untuk meredam kekecewaan, atau mengalihkan perhatian masyarakat, dari persoalan politik di tubuh Polri sendiri, maupun seputar di Mega. Perilaku Ralilur saat itu memang kian aneh. Sudah 2 minggu, Ralilur mengunci diri di sebuah gubuk di atas gunung. Bahkan pintu pagarnya pun digembok. Sehingga, tamu yang hendak sowan ke Ralilur sulit untuk bertemu. Selama ini, hanya ada 2 orang Hodam yang bisa menemui Ralilur. Seorang tamu, yaitu Kiai dari Jember yang bernama Kiai Haji Nawawi Abdul Jalil, beliau hanya bisa bertemu dengan ajudan. Sudah 2 minggu Kiai tidak ngomong. Beliau berkomunikasi hanya dengan tulisan tangan saja. Kalau ada tamu, saya hanya bisa menyampaikan keinginan sang tamu. Tapi Kiai hanya memberikan tulisan atau barang. Papar Hodam yang sudah mengabdi sejak tahun 1989. Perilaku aneh Ralilur menurun dari Kiai Holil. Perilaku aneh yang ditampakkan Ralilur, tampaknya memang berkaitan dengan leluhurnya, yang memang seorang wali. Syaihona Holil Bangkalan, buyut Ralilur, beliau juga dikenal berperilaku aneh-aneh. Kiai Holil dikenal sebagai ahli nahwu, atau gramatika Arab. Konon, ketika masih kecil, Kiai Holil sudah menunjukkan tanda-tanda aneh. Suatu ketika, beliau sedang sholat berjamaah bersama para santri dan kiainya. Seperti biasa, yang menjadi imam adalah sang kiai. Namun tiba-tiba Kiai Holil kecil tertawa terbahak-bahak. Usai sholat, sang kiai memarahi, serta menanyakan alasan itu kepada Syaihona Holil muda. Kemudian Kiai Holil muda menjawab enteng. Sewaktu kiai sholat tadi, saya lihat ada nasi di atas kopiah kiai. Karena itu saya tertawa. Kiai jawab Holil kecil. Seketika kiainya pun merasa kaget sekaligus malu. Beliau sadar, bahwa sholatnya memang tak khusyuk, lantaran ingin cepat-cepat pergi menghadiri kenduri. Sejak saat itu, kiainya mulai menaruh perhatian besar pada Kiai Holil kecil. Beliau sadar, bahwa di antara santrinya ada yang punya kemampuan luar biasa. Yakni punya kemampuan kasyafah. Dugaan kiai itu benar. Kiai Holil kemudian berkembang menjadi kiai besar. Bahkan beliau menjadi kiai hampir seantero Jawa, karena kiai-kiai besar di Jawa adalah santri, atau pernah nyantri pada Kiai Holil.
Keanehan Kiai Kholil terus terjadi ketika sudah ke Sohor. Suatu ketika, Hadratus Yaih Kiai Haji Hashim Asy'ari hendak nyantri ke pesantren yang diasuh oleh Kiai Kholil di Bangkalan. Kiai Hashim yang waktu itu masih muda langsung dites oleh Kiai Kholil. Kiai yang kemudian menjadi pendiri NU itu, konon disuruh naik ke atas pohon bambu. Sementara, Kiai Kholil terus mengawasi dari bawah. Beliau sembari memberi isyarat, agar Kiai Hashim terus naik sampai ke puncak. Dan Kiai Hashim pun terus naik sesuai perintah gurunya itu. Beliau tak peduli, apakah pohon bambu itu akan roboh, atau bagaimana. Yang jelas, beliau hanya patuh pada perintah kiainya. Anehnya, begitu sampai di puncak, ternyata Kiai Kholil mengisyaratkan, agar Kiai Hashim segera meloncat ke bawah. Tanpa pikir panjang, Kiai Hashim pun langsung meloncat. Dan ternyata, beliau selamat tanpa mengalami luka serius. Yang menarik, dua kiai besar ini sama-sama tawadu, alias rendah hati. Mereka sama-sama saling berguru. Kiai Hashim terkenal sebagai ahli hadis. Biasanya, Kiai Hashim mengajarkan hadis itu pada santri sebulan penuh, bila di saat bulan puasa. Ternyata Kiai Kholil, meski dikenal sebagai guru Kiai Hashim, beliau diam-diam juga ikut menadi santri. Beliau tak merasa gengsi, ketika memperdalam ilmu, meski kepada muridnya sendiri. Sebaliknya, beliau malah sangat menghormati Kiai Hashim. Tradisi tawadu atau endah hati itu ternyata terus menurun ke generasi berikutnya. Gus Dur, salah satu cucu Kiai Hashim, beliau sangat menghormati keturunan Kiai Kholil Bangkalan. Begitu juga Kiai Haji Fuad Amin, cicit Kiai Kholil, beliau juga sangat menghormati keturunan Kiai Hashim. Kalau saya salaman mencium tangan Gus Dur langsung ditarik. Tutur Kiai Fuad Amin. Gagal bertemu Nabi Khidir. Ralilur memang berasal dari keluarga sufi. Dalam arti, leluhurnya dikenal dekat dengan Nabi Khidir. Karena itulah, mudah dipahami jika keajaiban-keajaiban Ralilur mirip dengan perilaku Nabi Khidir. Kiai Haji Imron, kakek Ralilur, konon beliau pernah ditemui Nabi Khidir. Kiai Imron adalah putra Syaihona Kholil bin Abdul Latif Bangkalan. Kala itu, Nabi Khidir menjelma sebagai orang berpenyakit yang menjijikkan. Orang itu kemudian minta gendong pada Kiai Imron. Namun Kiai Imron menolaknya. Karena menolak, orang itu lantas minta gendong ke Hadratus Yaih Hashim Asy'ari, yang waktu itu masih mondok di pesantren Kiai Kholil. Kiai Hashim menggendong hampir sampai ke pesantren. Menjelang sampai ke pesantren orang itu minta diturunkan. Orang tersebut kemudian berkata, "Sampaikan kepada Kiai Imron, saya ini Nabi Khidir." Dan setelah itu orang tersebut lenyap. Begitu kabar disampaikan, Kiai Imron terkejut. Beliau menyesal telah menolak menggendong orang berpenyakit itu, yang tak lain adalah Nabi Khidir. Sejak itu, kabarnya Kiai Imron bertekad untuk mencari Nabi Khidir. Beliau terus mengembara untuk mencari Nabi Khidir. Kasus seperti Kiai Imron ini memang banyak terjadi. Seseorang pernah ingin bertemu Nabi Khidir. Beliau datang kepada salah seorang kiai yang dikenal wali. Orang tersebut kemudian disuruh pergi ke trotoar gedung bioskop. Namun begitu sampai di tempat yang ditunjuk, ternyata Nabi Khidir tak ada. Orang tersebut kemudian kembali ke rumah sang kiai. Beliau melaporkan bahwa di depan gedung bioskop itu tak ada Nabi Khidir. Yang ada hanya orang jual bakso. Lalu sang kiai berkata, "Ya itulah Nabi Khidir yang menjelma jadi tukang bakso." Kata kiai itu. Kontan saja orang yang sudah lama ingin bertemu Nabi Khidir itu kesal. Konon, sang waliullah, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Beliau sering didatangi orang yang ingin bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu ketika beliau kedatangan tamu yang ngotot mau bertemu Nabi Khidir.
Kiai Hamid lantas minta orang itu datang kembali besok. Karena memang sangat ingin melihat Nabi Khidir, orang tersebut datang seperti perintah Kiai Hamid. Beliau lantas duduk di sela-sela tamu yang banyak. Kiai Hamid terus asyik bercakap-cakap dengan para tamunya. Kemudian para tamu itu pulang, sehingga tinggal orang yang ingin bertemu Nabi Khidir itu. "Kiai, mana Nabi Khidirnya?" Katanya tak sabar setelah menunggu tak muncul-muncul. "Tadi sewaktu kamu kesini, ada orang gak di depan?" tanya Kiai Hamid. "Ada, tapi orang membersihkan got," kata orang itu jujur. "Iya, itu tadi Nabi Khidir," jelas Kiai Hamid. Karuan saja orang itu terkejut. Beliau tak menyangka orang yang beliau sepelekan tadi ternyata Nabi Khidir. Tentang sosok Ralilur. Siapa yang tak kenal Kiai Haji Kholilur Rahman? Ralilur. Demikianlah beliau biasa dipanggil. Beliau merupakan ulama yang sering didatangi orang penting negeri ini. Tak hanya itu saja, warga biasa pun sering minta barokah kepada beliau, walaupun hanya untuk urusan sehari-hari. Mulai dari urusan minta hari untuk pernikahan, sampai minta obat alternatif, pilkades, dan lain-lain. Beliau lebih dikenal masyarakat Madura dengan nama Ralilur. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Kholilur Rahman. Kalau dirunut nasabnya ke atas, beliau adalah cicit ulama besar Indonesia, Kiai Haji Muhammad Kholil bin Abdul Latif. Atau juga dikenal sebagai Syekhona Kholil Bangkalan. Bergelar Syekhona, karena Kiai Haji Kholil merupakan guru mayoritas dari ulama Indonesia. Sebut saja Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, serta Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Dua nama tersebut adalah bukti dari didikan Syekhona Kholil Bangkalan. Masyarakat Madura menilai Ralilur dalam makom Jadab. Dalam terminologi Sufi, atau tasawuf, Jadab merupakan salah suatu tingkatan makom dari seorang waliullah. Tingkatan ini biasanya memiliki ciri khas dibanding makom waliullah lainnya. Mulai dari pakaian, ucapan, serta tindakannya, makom wali Jadab biasanya cenderung terlihat nyeleneh. Menurut bahasa, Jadab mempunyai arti tertarik. Sehingga, seorang wali Jadab kesadarannya akan ditarik oleh Allah, sampai terbukanya hijab batas kesadaran. Oleh karena itulah, tak heran jika seorang wali Jadab mempunyai perilaku yang nyeleneh. Walaupun terlihat nyeleneh, kita tidak tahu gejolak spiritual seperti apa yang sedang dialaminya dengan Sang Ilahi. Bagi mayoritas masyarakat Madura, kewalian Ralilur sudah tidak diragukan lagi. Penampilan beliau yang sangat bersahaja, bahkan jauh di bawah kehidupan normal. Hal ini membuat hati orang yang melihatnya akan bergetar. Wajahnya memang memancarkan nur ilahi. Beliau bagai magnet kehidupan sehingga membuat orang lupa segala gemerlap duniawi. Beliau dikenal akan kezuhudannya, dan tak peduli gemerlap duniawi, serta tanpa pamrih. Hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkelana dari satu tempat ke tempat lain secara misterius. Orang yang tak paham bisa jadi mengira beliau orang dengan gangguan jiwa. Maklum, penampilannya apa adanya. Apalagi perilaku beliau cenderung aneh. Beliau kadang hidup di tengah laut, merendam diri sampai berhari-hari. Namun justru sikapnya inilah, yang kemudian mengingatkan orang pada Nabi Khidir, sang guru para waliullah. Beliau seolah mengasingkan dari hiruk-pikuk kehidupan yang kian renta, yang tanpa nurani. Dari tengah-tengah arus gelombang laut itu, beliau membaca tanda-tanda kehidupan, tentang apa yang akan terjadi terhadap negeri ini. Tamunya beragam. Tapi jangan kaget kalau beliau tak mau menemuinya. Tegas Kiai Haji Badrus Soleh, salah seorang ulama Bangkalan, ketika bercerita soal kenyelenehan Ralilur. Menurut pengakuan beliau, tak sedikit pejabat penting yang bertamu kepada Ralilur.
Mulai dari tamu regional, Jawa Timur, bahkan nasional, mereka semua berusaha menemui kiai yang berpenampilan nyeleneh ini. Bahkan Pak Imam Utomo sebelum Pilgub 2003 lalu sowan ke kiai. Tegas Kiai Haji Badrus Soleh. Pengasuh Ponpes Wali Songo, Kuanyar Bangkalan ini melanjutkan ceritanya, soal tamu-tamu penting Ralilur. Pada saat itu, orang kepercayaan Abu Rizal Bakri, bos dari PT Lapindo itu berusaha sowan ke Ralilur. Keinginan kuat dari bos besar itu bisa ditebak, yakni minta saran, agar semburan lumpur yang sangat meresahkan itu bisa dihentikan. Namun Kiai tak berkenan menemui utusan bos Lapindo itu. Tambahnya, dari kalangan warga biasa, tak sedikit ingin sowan ke Ralilur. Mulai urusan mencari rezeki, permasalahan jodoh, sampai ingin agar penyakitnya sembuh. Ada pengalaman menarik, mengenai kelebihan yang dimiliki oleh Ralilur. Salah seorang warga pernah mengalami sakit komplikasi dalam stadium akut. Bahkan, sang pasien sudah hampir 1 bulan opname, di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Karena terapi penyembuhan kedokteran tak ada perkembangan mengembirakan, salah seorang anggota keluarga pasien menyarankan untuk meminta barokah Ralilur. Kiai memberikan obat mag dan obat puyer sakit kepala. Setelah diminum, alhamdulillah sembuh. Tegas Salim, salah seorang saudara si pasien ketika menjelaskan. Beliau memang benar-benar misterius. Beliau tak menghiraukan pakaian, apalagi harta benda. Beliau tak peduli penilaian orang tentang dirinya. Hidupnya hanya untuk Allah, Allah, dan Allah. Beliau juga jarang untuk bergaul dengan orang, seperti umumnya ulama masa kini. Beliau juga jarang disorot televisi, apalagi berebut memberi komentar di koran, seperti umumnya ulama milenium. Namun begitu beliau muncul di tengah keramaian orang, suaranya adalah sabda. Apa yang diucapkan sering terjadi. Karena itulah, beliau lantas berpesan agar berhati-hati. Namun tak jarang, beliau juga bertindak tanpa bicara. Pernah suatu ketika, beliau tiba-tiba membakar bangunan pondok pesantren, yang diasuh Kiai Haji Abdullah Skaal Bangkalan Madura. Pesantren yang lokasinya berdekatan dengan Masjid Jamik dan alun-alun kota Bangkalan itu pun, hangus tak bersisa karena dilalap api. Anehnya, Kiai Abdullah Skaal, yang dikenal sangat berpengaruh di Bangkalan itu diam saja. Beliau tak bereaksi, apalagi marah kepada Ralilur. Perilaku Ralilur memang mirip dengan Nabi Khidir. Selain suka bertempat di kawasan berair, juga tentang isyaratnya selalu kontroversial. Nabi Khidir pernah menumpang kapal bersama Nabi Musa. Tiba-tiba beliau mengkampak dan membocori kapal yang beliau tumpangi. Tentu saja Nabi Musa menegur dan marah. Sudah menumpang kapal secara gratis, masih membuat ulah dengan melubangi kapal. Apalagi kapal itu nampaknya sangat bagus. Namun pada akhirnya kemudian Nabi Musa mengerti isyarat Nabi Khidir yang aneh itu. Ternyata itu dilakukan Nabi Khidir, justru untuk menyelamatkan kapal tersebut. Karena dalam pelayaran selanjutnya ada beberapa aparat raja zolim, yang hendak merampas kapal yang ditumpangi Nabi Musa dan Khidir. Walaupun sudah berlubang, meskipun kondisinya masih bagus, walhasil kapal lolos, dan tak jadi dirampas. Tampak apa yang dilakukan Ralilur itu juga ada kemiripan, dengan perilaku aneh dari Nabi Khidir. Buktinya, setelah beliau membakar pesantren milik Kiai Abdullah Skaal itu, kemudian terjadi peristiwa naas yang menimpa bangsa ini. Banyak terjadi aksi pembakaran di mana-mana. Kata Kiai Haji Imam Bukhori, Ketua PCNU Bangkalan yang juga keponakan Ralilur. Aksi anarki pembakaran ini terjadi mengiringi konflik politik yang terus berkepanjangan di negeri ini. Misalnya pembakaran pertokoan, kantor-kantor partai politik, dan banyak lagi. Isyarat Ralilur itu kian konkret, ketika terjadi pembakaran yang dilakukan orang-orang Dayak, terhadap gubuk-gubuk orang Madura yang mengungsi dari Sampit dan Sambas. Tak jelas, apakah karena Kiai Abdullah Skaal itu paham terhadap keistimewaan Ralilur, sehingga beliau lalu diam saja. Meskipun pondoknya habis karena dibakar oleh Ralilur.
Yang pasti, setelah gubuk santri di pesantrennya dibakar, pesantren Kiai Abdullah Skal semakin maju pesat. Bilik-bilik santri yang semula berupa gubuk-gubuk, kini telah dibangun mentereng. Bahkan pesantren putri yang berada di seberang rumah Kiai Skal, bangunannya nampak persis seperti hotel. Bangunannya megah dan menjulang tinggi penuh tingkat. Siapapun yang tak pernah ke Madura, akan mengira bangunan itu adalah hotel, karena memang didesain cukup artistik. Kiai Abdullah Skal sendiri tampak sangat hormat terhadap Ralilur. Maklum, Ralilur cenderung misterius dan kontroversial. Apalagi beliau memiliki keistimewaan kasyaf yang luar biasa. Bahkan, kabarnya Ralilur sering memberi isyarat-isyarat kepada Kiai Abdullah, terutama tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya, kalau menyangkut persoalan besar, Ralilur minta Kiai Abdullah Skal hati-hati. Yang menarik, sinyal Megawati akan jadi presiden pun sudah terdeteksi Ralilur sejak awal. Isyaratnya waktu itu sangat aneh. Isyarat ala Nabi Khidir yang dilakukan Ralilur memang luar biasa. Lebih-lebih, bila menyangkut peristiwa politik nasional. Selain selalu tepat, isyarat itu juga terjadi pada peristiwa-peristiwa besar nasional. Yang menarik, isyarat itu tidak disampaikan dalam bentuk kata-kata atau ramalan, melainkan melalui perilaku aneh. Jadi, beliau tak pernah membuat pernyataan, apalagi prediksi. Justru itulah hebatnya Ralilur. Semua isyarat itu hanya tampak dalam perilakunya yang nyeleneh. Beliau sendiri bahkan tampak tak peduli. Maklum, beliau tak punya kepentingan sama sekali dengan urusan duniawi, apalagi peristiwa-peristiwa nasional. Tampaknya, tingkah anehnya itu semata transfer dari Allah yang terjadi begitu saja. Bahkan bisa jadi beliau sendiri tak menyadarinya. Buktinya, beliau tak pernah melontarkan kata-kata. Kalau ada peristiwa besar yang akan terjadi, hanya perilakunya saja yang tiba-tiba aneh. Seolah semua perilakunya menjadi radar peristiwa masa depan. Ini bisa dilihat pada perilaku anehnya, ketika Gus Dur akan jatuh dan diganti Megawati. Isyarat itu muncul sekitar akhir tahun 2000, sebelum Gus Dur benar-benar jatuh. Saat itu perilaku aneh Ralilur muncul secara tak terduga. Beliau tiba-tiba selalu diikuti dan ditempel oleh istrinya, atau nyai kemanapun beliau pergi. Mau pergi kemanapun, beliau terus dibuntuti oleh sang bunyai. Menurut keterangan Tiga Hodam, atau sang penjaga rumah beliau, saat itu Ralilur selalu tidur satu kamar dengan istrinya. Namun anehnya, Ralilur tidak tidur dalam satu tempat tidur. Beliau tidur terpisah dengan istrinya, meski dalam satu kamar. Lebih aneh lagi, istrinya tidur di atas ranjang, sedangkan Ralilur malah selalu tidur di tanah. Jadi, Ralilur tidur di bawah, sedang istri beliau di atas. Jelas Kiai Haji Imam Bukhori, salah satu keponakan dari Ralilur. Lalu apakah makna perilaku nyeleneh Ralilur itu? Jawabannya sangat jelas. Bahwa di Indonesia akhirnya terjadi pergantian kepemimpinan, dari presiden pria, yakni Gus Dur, ke presiden wanita, yakni Megawati. Isyarat ini masih bisa dirinci lagi dalam konteks kekeluargaan. Yaitu terjadi pergantian kepemimpinan dari presiden, ke wakil presiden. Bukankah istri hakikatnya adalah wakil atau pembantu suami dalam keluarga? Namun yang lebih jelas, tentunya, perilaku aneh itu merupakan isyarat pergantian kepemimpinan dari pria ke pemimpin wanita. Terlepas benar atau salah, banyak kalangan yang memprediksi isyarat tersebut, berkaitan dengan kursi presiden, jelas Kiai Imam Bukhori yang sehari-harinya aktif sebagai Ketua PCNU Bangkalan. Sayangnya, waktu itu tak ada yang tanggap terhadap isyarat, yang terjadi lewat perilaku aneh Ralilur itu. Tak jelas, apakah karena masyarakat kurang peka, atau karena isyarat aneh itu hanya diketahui kalangan terbatas. Yang pasti, isyarat itu cukup nyata dan cukup jelas. Masih banyak isyarat lain dari Ralilur yang berhubungan dengan peristiwa nasional. Isyarat yang muncul dari Ralilur tampaknya memang bukan berasal dari kemauan pribadi.
Lalu, dari mana bisa terjadi isyarat dari Allah ini kepada Ralilur? Buktinya, isyarat itu lebih sering muncul dari perilaku aneh ketimbang kata-kata. Isyarat dengan perilaku memang cenderung lebih objektif. Sebaliknya, isyarat melalui kata-kata selalu subjektif bercampur nafsu pribadi, bahkan bisa jadi ditambah-tambahi. Karena itu, mudah dipahami jika isyarat-isyarat yang muncul melalui perilaku aneh Ralilur, sering terjadi pada kemudian hari. Yang menarik, perilaku aneh Ralilur sering tak masuk akal. Menjelang pemilu tahun 1999 misalnya, Ralilur tiba-tiba mengenakan pakaian aneh. Cicit ulama besar Syaihona Holil Bangkalan itu mengenakan pakaian serba merah. Bajunya berwarna merah. Begitupun dengan ikat kepalanya, yang juga berwarna merah. Lebih unik lagi, beliau memakai sarung wanita yang juga berwarna merah. Pakaian itu dikenakan pada menjelang pemilu. Tutur Kiai Haji Imam Bukhori, keponakan dari Ralilur. Ternyata isyarat itu kemudian terbukti benar. Partai PDIP yang warna kebesarannya merah, menjadi pemenang dalam pemilu. Apakah Ralilur pendukung PDIP? Tentu saja tidak. Kalau beliau memakai pakaian serba merah, semata ingin menunjukkan bahwa pemenang pemilu 1999 adalah PDIP. Ralilur malah berasal dari keluarga fanatik NU dan PKB. Bahkan semua anggota keluarganya pengurus dan warga PKB. Begitu juga keluarga Ralilur. Baik dari Hodam, pembantu, sampai keluarga intinya, mereka adalah pendukung berat PKB. Ini lagi-lagi menunjukkan bahwa isyarat melalui perilaku cenderung objektif. Buktinya, betapapun Ralilur berasal dari PKB, ternyata malah berpakaian serba merah, untuk menunjukkan peristiwa yang akan terjadi. Kecenderungan Ralilur berperilaku seperti Nabi Khidir memang cukup tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat yang cenderung tak paham. Bahkan ada yang merasa jengkel dan menyalahkan. Mereka baru sadar, setelah peristiwa itu terjadi kemudahan. Hal ini terjadi juga ketika Ralilur membakar pondok pesantren, yang saat itu diasuh Kiai Haji Abdul Oskal. Pada waktu itu, Ralilur tiba-tiba membakar pondok pesantren Syaihona Holil di Demangan Barat, Kota Bangkalan. Tentu saja masyarakat menjadi gempar. Karena dalam pandangan masyarakat umum, hanya orang gila yang berani membakar pondok pesantren yang disakralkan itu. Apalagi, masyarakat Bangkalan sangat fanatik terhadap dunia pesantren, terlebih itu peninggalan Kiai Holil yang begitu dihormati. Kala itu, memang belum diketahui, siapakah orang yang berani membakar pesantren milik Kiai Abdullah, yang saat itu terkenal sangat karismatis di Bangkalan itu. Aparat keamanan pun kewalahan. Mereka langsung mencari siapa sebenarnya pelaku pembakaran itu. Namun, belum sempat tahu siapa pelakunya, Kiai Haji Amin Imron langsung mencegatnya. Sudah, biar saja. Yang bakar pondok itu keponakan saya sendiri, kata Kiai Amin, yang juga ayah dari anggota DPR Fuad Amin. Mendengar hal itu, polisi langsung balik kucing. Begitu juga Kiai Abdul Oskal. Beliau nampak tenang-tenang saja. Kiai yang sangat dihormati masyarakat Madura itu, bahkan hanya senyum-senyum saja. Memang, peristiwa pembakaran pesantren yang terjadi pada tahun 1979 itu, ternyata menyimpan isyarat penuh misteri. Meski demikian, kala itu muncul ramalan, bahwa suatu hari nanti akan berdiri bangunan pesantren setinggi ujung bara api, bekas pembakaran. Tinggi api ketika pesantren itu dibakar setinggi pohon kelapa. Ternyata benar. Kini berdiri bangunan berlantai 7 mirip hotel. Pesantren itu untuk menampung para santri, yang terus membludak dari tahun ke tahun. Pada tahun 1970, misalnya jumlah santri hanya berkisar 20-30 orang. Itu pun hanya santri putra. Tutur Kiai Imam Bukhori.
Akan tetapi, kini santri pesantren itu telah mencapai ratusan santri, yang terdiri dari santri putra dan putri. Dan itu jumlahnya diprediksi akan terus bertambah setiap tahunnya. Semasa hidupnya, Ralilur dikabarkan sering terlihat berendam di air. Tak jelas, apakah ini suatu bagian dari tirakat, atau memang digerakkan begitu saja oleh Allah. Yang pasti, kebiasaan Ralilur berendam di tengah laut ini tergolong tirakat tingkat tinggi. Secara normal, tidak ada orang yang betah kedinginan di tengah laut, apalagi pada malam hari. Belum lagi gangguan-gangguan hewan baik kecil, maupun yang berbahaya. Karena itu, tirakat jenis ini hanya bisa dilakukan makhluk Allah, yang memiliki kemampuan fisik dan jiwa luar biasa. Namun bagi Ralilur itu semua tampaknya sangat sepele. Maklum, beliau telah mencapai tingkat gila Tuhan. Kegilaannya terhadap Allah itulah, yang menyebabkan beliau kebal, dan tak merasakan apa-apa, terutama dari segi fisik. Yang bergelora dalam jasad dan jiwanya hanyalah Allah, Allah, dan Allah. Beliau memang benar-benar telah gila Tuhan. Cukup banyak orang yang menyaksikan Ralilur berendam di tengah laut, meski beliau sendiri tak pernah menghiraukan sorotan masyarakat. Bahkan, suatu ketika pernah terjadi peristiwa menarik, pernah yang dialami para nelayan ikan. Kala itu, seorang nelayan di Kecamatan 10 sontak kaget. Karena, jaring yang beliau tebar di tengah laut tiba-tiba terasa berat ketika diangkat. Dengan harap-harap cemas, beliau menarik jaringnya. Dalam pikirannya, ini pasti ikan besar. Namun betapa beliau tertegun, begitu jaring itu berhasil diangkat ke atas. Masya Allah! Ternyata bukan ikan, melainkan tubuh manusia. Yang lebih mengagetkan lagi, ternyata tubuh itu adalah tubuh Ralilur yang sedang membujur. Spontan, sang nelayan itu menceburkan kembali tubuh Ralilur ke laut. Si nelayan terus tertegun. Beliau tak habis pikir, bagaimana mungkin tubuh manusia berendam dalam air sekian lama, apalagi itu jelas tubuh Ralilur. Sejenak beliau sempat menduga, jangan-jangan Ralilur telah meninggal karena tenggelam di laut. Tapi dugaan nelayan itu meleset. Karena pada suatu hari, Ralilur terlihat sehat walafiat, tubuhnya pun tetap segar bugar. Menyaksikan kenyataan itu, si nelayan semakin percaya, betapa Ralilur itu seorang waliullah, atau kekasih Allah. Apalagi, sejak peristiwa itu, hasil tangkapan nelayan tersebut langsung melimpah. Bahkan, setiap kali turun melaut, hasil tangkapannya lebih banyak daripada nelayan lainnya. Beliau pun yakin, bahwa dirinya telah mendapat barakah. Yakni terus bertambahnya kebaikan. Bukankah, sebagian orang menyebut barokah sebagai zidayatul khair, atau semakin bertambahnya kebaikan. Dalam terminologi ilmu sufi, ada 4 jenis keistimewaan yang diberikan kepada manusia. Pertama, mukjizat. Mukjizat ini hanya diberikan kepada para nabi. Seperti kita pahami, bentuk mukjizat bermacam-macam. Umumnya bersifat tak masuk akal. Misalnya, dari jari Nabi Muhammad tiba-tiba bisa memancar air, Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, Nabi Musa membelah lautan, dan lain sebagainya. Kedua, karomah. Karomah ini diberikan kepada manusia istimewa, yang kedudukannya di bawah Nabi. Jadi, hal tersebut diberikan kepada orang tertentu, yang memang disayang oleh Allah, Tuhan semesta alam. Karena itulah, mereka disebut wali, atau kekasih Allah. Wali sebenarnya tak bisa dideteksi. Bahkan dalam ajaran sufi disebutkan, bahwa tak ada yang bisa mengetahui wali, kecuali sesama wali itu sendiri. Karena itu, kalau tiba-tiba ada orang mengaku sebagai wali, ia patut diragukan. Ketiga, maunah. Maunah adalah bentuk keistimewaan untuk orang biasa. Jadi, ia hanya orang biasa, tapi punya keistimewaan tertentu. Misalnya, bisa terbang, mengetahui barang gaib, atau sejenisnya. Keempat, istidraj. Keistimewaan ini diberikan kepada orang-orang yang menentang Allah.
Jadi, orang-orang yang sesat pun oleh Allah diberi keistimewaan. Hanya saja, keistimewaan itu hakikatnya sekedar untuk memanjakan mereka. Karena kelak di akhirat ia akan disiksa habis-habisan. Lantas, bagaimana dengan Ralilur? Banyak yang beranggapan bahwa beliau termasuk dalam makom waliullah. Dan kalau dilihat dari keluarbiasaan kehidupan sehari-harinya, beliau memang telah memasuki proses wali. Atau paling tidak, beliau masuk dalam kategori waliullah jadab, yakni orang tergila-gila karena Allah, dan tak ada kekhawatiran dalam hatinya, kecuali dengan Allah. Buktinya, beliau sudah tak peduli masalah duniawi. Beliau total kepada Allah, melalui proses spiritual kontroversial. Di antaranya adalah berendam di air laut pada siang dan malam hari. Maka mudah dipahami, jika beliau memiliki mukasafah cukup tinggi, yakni kemampuan meneropong masalah yang akan terjadi. Bahkan, untuk melihat peristiwa yang akan terjadi pada masa datang, beliau seolah hanya melihat di balik tirai saja. Demikianlah manakib serta kisah karomah dari Sang Wali Jadab, Kiai Haji Holilur Rohman, atau yang juga biasa dikenal sebagai Ralilur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.